Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Siti Jaria, NIM 1922000, kelas 2B PK PAUD, Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah Aladin dan lampu ajaib. Yuk kita simak bareng-bareng. Dahulu kala di kota Persia, tinggallah seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk yang tua. Suatu hari, datang seorang laki-laki yang mendekati Aladin yang sedang bermain. Laki-laki itu mengaku sebagai paman Aladin, lalu mengajak Aladin pergi keluar kota untuk membantunya. Ibu Aladin mengizinkannya pergi dengan harapan akan mendapatkan uang yang banyak. Jalan yang ditempuh sangat jauh. Aladin mengeluh kecapean kepada pamannya. Akan tetapi, ia justru dibentak dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dibunuhnya. Aladin akhirnya mengetahui bahwa laki-laki itu bukanlah pamannya, melainkan seorang penyihir. Penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra. Krak! Tiba-tiba tanah di hadapan mereka terbelah, menampakkan lorong seperti gua dan undakan untuk menuju ke dasarnya. Ayo turun, ambilkan aku lampu tua di dasar gua itu, perintah penyihir kepada Aladin. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah cincin ajaib, cincin ini akan melindungimu, kata si penyihir. Akhirnya, Aladin menuruti undakan itu dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata, buah permata dan lampu yang ada di bawahnya. Saat ia hendak menaiki undakan ke atas, pintu lubang sudah tertutup sebagian. Cepat berikan lampunya, seru penyihir. Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar, jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi marah dan akhirnya brak, pintu lubang ditutup oleh penyihir. Ia meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan termenung. Aku lapar, aku ingin bertemu ibu, Tuhan, tolonglah aku, ucap Aladin. Aladin merapatkan kedua tangannya dan tanpa sadar jari-jarinya mengusap pinggiran lampu. Tiba-tiba sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung tinggi. Bersamaan dengan itu muncul jin raksasa dari dalam lampu. Aladin sangat ketakutan. Maafkan saya karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah jin lampu ajaib, kata jin raksasa itu. Oh, kalau begitu bawalah aku pulang ke rumah, kata Aladin. Baik Tuan, naiklah ke punggungku. Kita akan segera pergi dari sini, ujar jin lampu ajaib. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Kalau Tuan memerlukan saya lagi, panggillah dengan menggosokkan lampu ini, kata jin. Sejak saat itu, hidup Aladin dan ibunya semakin membaik. Mereka tidak lagi miskin dan tidak pernah kekurangan makanan. Aladin bisa mencari pekerjaan dengan bantuan jin lampu ajaib. Pesan moral dari cerita Aladin dan lampu ajaib adalah, jadilah anak yang baik hati dan pemberani. Lakukanlah yang terbaik untuk kedua orang tuamu yang telah merawatmu sejak kecil.